Halo guys, balik lagi ke channel The Respawn Indonesia. Sony dan Microsoft telah mengungkapkan spesifikasi utama dari PlayStation 5 dan Xbox Series X. Pembicaraan hangat kembali didengungkan oleh para gamers tentang apa konsol game yang akan mereka beli dan mana yang paling terbaik di antara keduanya. Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lakukan head-to-head spesifikasi PS5 dan Xbox Series X. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya, oke? Dan juga jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel The Respawn Indonesia. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram The Respawn Indonesia. Di situ kalian akan mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai game, film, dan lain-lain. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum kita mulai perbandingannya, mari kita lihat spesifikasi dari PS5 dan Xbox Series X terlebih dahulu. Spesifikasi PS5 memiliki CPU AMD Zen 2 Custom 8 Core 3.5 GHz, GPU AMD RDNA 2 Custom 10.28 TFLOPS 36 CUs 2.23 GHz, memori interface 16GB GDDR6, memori bandwidth 448 GB per second, internal storage custom 825GB SSD, serta bisa ditambahkan NVMe SSD slot. Dan spesifikasi Xbox Series X memiliki GPU AMD Zen 2 Custom 8 Core 3.8 GHz, GPU AMD RDNA 2 Custom 12 TFLOPS 52 GUs 1.825 GHz, memori interface 16GB GDDR6, memori bandwidth 560GB per second, internal storage 1TB NVMe SSD, serta bisa ditambahkan SSD dan juga eksternal HDD. Dari sisi teknologi, baik PS5 maupun Xbox Series X menggunakan sistem buatan AMD. Keduanya bahkan memiliki jumlah RAM dan BD drive yang sama, serta sama-sama mendukung backwards compatibility dan ray tracing. Namun secara keseluruhan, Xbox Series X sedikit mengungguli PS5. Kita bisa lihat dari angka-angkanya, bahwa Xbox lebih unggul dari sisi clock speed CPU, jumlah TFLOPS, CU, dan juga ukuran SSD. Xbox juga unggul dari sisi penyimpanan karena tidak hanya menawarkan kapasitas lebih besar, namun lebih banyak alternatif penyimpanan seperti HDD dan juga SSD. Meski demikian, PS5 unggul dari sisi kecepatan SSD yang diklaim bisa meload data 2GB dalam waktu 0,2 detik. PS5 juga memiliki clock speed GPU lebih besar dari Xbox. Baik Sony maupun Microsoft sama-sama mengambil pendekatan yang berbeda terhadap konsol terbaru mereka. Sementara itu, Microsoft lebih terbuka dengan menunjukkan bentuk Xbox Series X ini, beserta juga dengan spesifikasinya. Tapi di sisi lain, Sony lebih memilih bungkam dengan detail bentuk dari PS5 itu sendiri, dan hanya mengungkap spesifikasi dari PS5 itu sendiri. Berikut adalah 4 keunggulan dari PS5 dan juga Xbox Series X. Yang pertama kita mulai dari PS5, yaitu audio 3D. Ketika membahas detail lengkap mengenai PS5 ini, kepala desain arsitektur Mark Cerny menyinggung tentang teknologi audio 3D. Ini dikonfirmasi menjadi salah satu fitur unggulan yang akan dimiliki oleh PS5. Cerny menyebut bahwa fitur ini dapat meningkatkan level imersivitas terutama di sektor suara atau audio ketika bermain game. Sejauh ini hanya ada sedikit informasi mengenai fitur ini, namun sangat menyenangkan melihat Sony peduli dengan aspek permainan lain. Mengingat Microsoft nampaknya belum tertarik untuk memasang fitur ini di Xbox Series X. Selanjutnya SSD yang lebih cepat. SSD punya kecepatan baca dan tulis yang lebih cepat ketimbang HDD. Karena media penyimpanan menggunakan flash memory, baik PS5 maupun Xbox Series X sama-sama dikonfirmasi akan menggunakan SSD sebagai media penyimpanan utama mereka. Detail mengenai SSD keduanya juga telah diungkap. Dengan SSD PS5 unggul cukup jauh di atas SSD milik Xbox Series X. SSD milik PS5 memiliki kecepatan 5.5GB per second, sementara SSD di Xbox Series X hanya memiliki kecepatan setengahnya, kisaran 2.5GB per second.
selanjutnya basis permainan lebih masif. Dulu Xbox One tertendang keluar dengan cepat dari kompetisi konsol ketika mereka merilisnya tahun 2013. Harga yang lebih mahal, model yang kurang kuat, dan ambisi Microsoft untuk membuat segala aktivitas yang berjalan selalu terkoneksi ke internet menjadikan Xbox One sebagai konsol yang kurang diinginkan. Di sisi lain, PS4 menawarkan sesuatu yang lebih baik sehingga banyak gamer yang memilihnya. Penting juga dicatat bahwa PS4 terjual lebih banyak dari Xbox One. Dengan ini, Sony punya basis pemain yang lebih banyak daripada Xbox One. Selanjutnya, game eksklusif last gen. Konsol last gen milik Sony yaitu PS4 memiliki sejumlah game eksklusif terbaik. Beberapa akan dirilis tahun ini seperti The Last of Us 2 dan Ghost of Tsushima. Keduanya dikabarkan juga akan rilis di PS5. Lebih lanjut, game eksklusif last gen yang telah dirilis seperti God of War, Horizon Zero Dawn, dan Marvel Spider-Man juga dikonfirmasi akan memiliki sequel yang dirumorkan akan menjadi sejumlah game eksklusif di PS5. Sementara itu, Xbox One dikritik karena kurang akan game eksklusif yang nampaknya akan masih berlanjut di penerusnya, yaitu Xbox Series X. Oke, tadi kita sudah menjelaskan keunggulan dari PS5, sekarang kita akan menjelaskan keunggulan dari Xbox Series X. Yang pertama, SSD yang lebih besar. Beralih ke keunggulannya, Xbox Series X dibanding PS5, Microsoft mengungguli Sony dalam memberikan kapasitas di konsol next gen mereka. Xbox Series X memenuhi ekspektasi banyak orang dengan menyediakan SSD berkapasitas 1 TB yang siap menampung sejumlah game berukuran besar di masa depan. Untuk PS5 sendiri, Sony sayangnya hanya memberikan kapasitas SSD sebesar 825 GB doang guys. Selain kapasitas penyimpanan yang lebih lega, Xbox Series X juga memberikan opsi penyimpanan tambahan hingga 1 TB dalam bentuk NVMe SSD custom. Selanjutnya, desain. Ketika diumumkan di The Game Awards 2019, Microsoft tidak hanya mengungkap nama dari Xbox itu sendiri, namun juga desainnya. Dan terlepas dari bentuknya yang bagi sebagian orang dianggap mirip seperti kulkas, pengungkapan ini meningkatkan hype untuk konsol generasi terbaru mereka. Sebaliknya guys, Sony hingga kini masih mengunci rapat-rapat detail mengenai bentuk dari PS5 itu sendiri. Beragam bocoran gambar tersebar di internet, tetapi Sony belum mau mengkonfirmasi apakah itu benar dari konsol mereka. Selanjutnya, backward compatibility. Di samping itu, waktu loading yang lebih cepat dan visual yang lebih memanjakan mata, backward compatibility juga jadi fitur lain yang sangat diinginkan di konsol generasi berikutnya. Microsoft telah membuka jalan bagi fitur ini dalam beberapa tahun terakhir dan itu tetap berlanjut di Xbox Series X ini. Dikatakan bahwa Xbox Series X akan bisa memainkan semua game dari semua konsol Xbox, lengkap dengan perangkat-perangkat mereka seperti controller dan HDD eksternal yang juga bisa digunakan. Ini mengalahkan backward compatibility di PS5 yang hanya bisa memainkan sekitar 4.000 game dari PS4. Selanjutnya, Game Pass. Xbox Game Pass menjadi salah satu layanan berbasis langganan terbaik yang pernah ada. Buat kalian yang nggak tahu Xbox Game Pass, bisa dibilang Xbox Game Pass adalah langganan berbayar yang tersedia untuk konsol Xbox dan PC. Yang dimana jika kamu bergabung dengan langganan Xbox Game Pass, kamu akan bisa mendownload dan memainkan secara gratis lebih dari 100 judul game yang selalu diperbarui dan ditambah seiring waktu. Lagi mana enggak coba? Cuma sekitar $10 per bulan. Itu kalau dirupain itu bentar. Oke, cuma 150.000 per bulan, kalian bisa memiliki akses ke lebih dari 100 game. Game Pass juga memiliki program revolusioner yang memberi Microsoft keunggulan di atas Sony. Sony juga sebenarnya memiliki layanan serupa bernama PlayStation Now, namun itu tidak semenarik Game Pass di Xbox Series X. Game Pass di Xbox Series X ini bahkan lebih baik lagi karena Microsoft mengumumkan bahwa semua game first party mereka langsung tersedia di hari pertama peluncuran Xbox Series X ini. Oke, demikian tadi ulasan mengenai head-to-head PS5 versus Xbox Series X. Berdasarkan perbandingan tadi, konsol mana yang bakalan kalian beli guys? Komen di bawah ya. Oke, mungkin cukup sampai sini aja pembahasan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau sudah nonton. Kita dari The Respawn Indonesia pamit. Goodbye, dadah.